Kalau kemarin kita sharing tentang bagaimana Andreas memperkenalkan Petrus kepada Yesus, ya. Sekarang kita lihat Filipus, ya. Filipus memperkenalkan Natanael kepada Yesus, ya. Yang Yohanes 1 ayat 15, ya. Mulai Yohanes 1 ayat 15. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Ayat 46, kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Ya, di sini Natanael itu dia salah satu orang yang skeptis, ya, yang menyakiti banyak orang yang dewasa ini juga, ya. Banyak orang yang ragu akan suatu kepastian, banyak orang yang ragu tentang berita Injil, banyak orang yang ragu tentang siapa Yesus, ya. Tapi dalam hal ini, ya, dalam ayat 47 kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Yesus ketemu Natanael yang dibawa oleh Filipus. Yesus langsung berkata, "Lihat." Bayangkan, Yesus berkata pada seorang yang meragukan dirinya, meragukan berita tentang dirinya. Yesus berkata seperti ini, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Ya. Yesus memuji Natanael, dia seorang Israel yang dia mau percaya, ya, kalau dia melihat Yesus, kalau dia membuktikan siapa Yesus ini, ya. Nah, kemudian Natanael berkata padanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Jadi bagaimana orang ini tadinya ragu kepada Yesus, dia menjadi percaya bahwa ini Yesus, ya, ketika Yesus membuktikan siapa dirinya, ketika Yesus menyatakan siapa engkau. Nah, ini penting sekali, ya. Saat ini banyak orang ragu pada Tuhan. Sekarang banyak orang yang masih ragu pada siapa Yesus dan setiap karya Yesus di dalam kehidupannya, ya. Sampai pada saat Yesus datang kepada orang tersebut, ya, dan Yesus mengatakan siapa dia, siapa engkau, ya. Ketika Yesus datang kepada kita, dia akan menyatakan jati diri kita ini, sehingga kita bisa melihat siapa Yesus yang datang pada kita. Ini luar biasa, ya. Makanya dikatakan keselamatan itu adalah anugerah, bukan hasil usaha kita. Natanael tidak akan pernah menjadi murid Yesus, mengenal Yesus, kalau Yesus tidak dibawa oleh Filipus pada Natanael. Kalau Yesus tidak menyatakan siapa dia, siapa engkau Natanael, dan siapa aku Yesus. Ya. Jadi ini sangat luar biasa. Lalu Yesus menjawab, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Jadi seberapa percayanya kita pada Yesus ketika kita melihat bukti tentang Tuhan, melihat firman yang menjadi saksi tentang siapa Yesus, itu belum seberapa sampai kita akan dibawa Tuhan kepada suatu penglihatan kemuliaan tentang Dia. Amin. Ya. Jadi step-step kita percaya, kita meninggalkan keraguan-keraguan kita, itu kita akan dibawa oleh Tuhan, ya, dibawa kepada kemuliaan-kemuliaan Dia. Kita akan melihat banyak kemuliaan, bagaimana Dia dilayani, bagaimana Dia dimuliakan. Ya, ayat 51 dikatakan, lalu kata Yesus kepadanya, ya, hal-hal yang besar itu apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Amin. Ya, ketika kita menanggalkan keraguan kita pada siapa Yesus, Tuhan akan membukakan dirinya. Tuhan akan menyatakan langit
Ya, dia akan membuka siapa dia, bagaimana kemuliaannya, bagaimana dia dilayani, bagaimana dia juga melayani kita. Amin. Ini sangat luar biasa. Ya, kalau kita tidak pernah menanggalkan keraguan kita, ketakutan kita, kedagingan kita dikatakan, ya, gantang kita, ya, jangan kau taruh kaki diamu, ya, itu di bawah gantang, tapi dia harus di atas gantang, di atas kedagingan kita. Artinya apa? Terang kita ini harus dinyatakan, ya. Siapa terang yang ada di dalam kita ini kita nyatakan dengan apa? Dengan menanggalkan keraguan kita. Kalau kita tanggalkan keraguan kita, ketidakpercayaan kita, ya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita akan dibawa kepada satu kemuliaan kepada kemuliaan lain. Kita akan dibawa suatu pekerjaan Tuhan kepada pekerjaan yang lebih baik lagi. Amin. Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang baik lebih luar biasa lagi dalam diri kita. Amin. Ya, sehingga apa? Sehingga didapati, ya, dia sudah melayani kita. Ya, dan kalau kita melihat bagaimana dia sebegitu luar biasa melayani kita, ya, kita nggak usah disuruh-suruh, kita nggak usah didorong-dorong, kita nggak usah dimotivasi, ya, dia akan mendapatkan pelayanan kita dengan sendirinya. Amin, amin, amin. Ya, saat ini tanggalkan keraguanmu, tanggalkan skeptisme terhadap siapa Yesus, terhadap siapa dia melakukan melayani kita selama ini, terhadap apapun apa yang dia kerjakan dalam setiap kita. Dia sudah menyelamatkan, dia sudah menyembuhkan, dia sudah mengangkat kita, memberikan kita kebenarannya, memberikan kita kekudusannya. Hari ini kita berjalan di dalam kemuliaannya, di dalam kebenarannya, di dalam kekudusannya, dan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Amin. Haleluya.